Oke, shalom. Yang saya ingat waktu saya kecil, saya itu jelek dan suka dibully. Itu ya, dari saya TK A, saya loncat, nggak TKB, saya langsung ke kelas 1. Jadi teman-teman sekelas saya itu memang lebih tua, lebih besar badannya, karena dari dulu itu saya nggak suka makan. Dan badan saya tuh kurus, kecil gitu, dan suka dibanting, suka diinjek-injek, suka dipukulin sama teman-teman sekolah. Dan itu jadinya memang dari dulu pengen jadi pahlawan buat banyak orang gitu. Jadi memang dari dulu setiap kali pulang sekolah itu ada cap kaki gitu ya, karena diinjek-injek sama teman-teman, dipukulin. Dan yang menyedihkan juga adalah saya ini bukan orang yang nomor 1. Jadi selalu jadi orang nomor 3, nomor 4, selalu orang middle lah. Orang middle. Saya juga kan sebenarnya anak kedua dari 3 bersaudara, meskipun adik saya pulang ke surga, tapi memang selalu jadi anak tengah gitu. Di kelas juga sama, saya bukannya paling pintar, bukannya paling gaul, bukannya paling nakal juga. Jadi ya selalu di tengah dan kebagian ditindih atas, ditindih bawah. Gitu sih. Jadi kalau ngomong tentang masa lalu, sebenarnya nggak banyak yang cerita yang menarik ya. Sampai akhirnya waktu kelas 2 SD, sekolah Mahanaim men-take over sekolah di Kemang, dan di situ baru pindah ke sekolah namanya sekolah Betania dulu, belum Mahanaim. Dan di situ kelas 2, kelas 3 sama sebenarnya nggak terlalu banyak, meskipun nggak ada bully fisik, nggak ada bully yang lebih gimana, karena semua tahu saya anaknya yang punya sekolah gitu ya. Tapi tetap bully dari kakak kelas. Kenapa? Karena kakak saya, Koko Steven tercinta, itu dia lebih superior dari saya. Dia lebih pintar, badannya lebih besar, terus lebih gaul, meskipun pendiam, tapi anaknya supel. Saya itu meskipun bawel, tapi temennya itu-itu aja gitu. Jadi saya masih ingat dulu tuh mainnya kan gundu gitu ya. Itu juga dibully sama kakak kelas, karena ya memang kalah terus. Main futsal ya kalah, main bola ya kalah. Jadi memang middle banget. Dan satu-satunya piala yang pernah saya menangkan adalah, bahkan bukan piala sebenarnya, cuma kaos. Kaosnya itu kaos tomat. Saya nggak tahu kenapa tomat, tapi tulisannya adalah karakter terbaik gitu. Jadi karena saya nggak tahu ya, mungkin itu juga tindakan iman kali. Jadi guru-guru ngasihin saya kaos tomat, tulisannya karakter terbaik. Dan itu adalah satu-satunya penghargaan di bumi yang saya terima sampai sekarang mungkin. Dan kakak saya punya piala juara 2, juara 3, juara ini, juara itu. Dan saya nggak pernah juara apapun. Jadi memang selalu kena tindihan atas, tindihan bawah. Nah dari situ mulai yang saya ingat ada rumah singgah. Mulai ada rumah singgah. Sebenarnya rumah singgah jauh sebelum itu sih. Tapi ada rumah singgah. Dan di rumah singgah itu banyak anak-anak yang kurang mampu masuk rumah. Diajarin matematika, diajarin bahasa Inggris. Itu yang selalu diceritakan ibu. Saya ngajar matematika, saya ngajar bahasa Inggris, karena memang kondisi anak-anak yang datang ke rumah memang sangat memprihatinkan. Jadi meskipun saya SD, saya bisa ngajarin kakak kelas bahkan yang hampir SMP. Seperti itu, karena ya mereka memang kurang pintar bahasa Inggris, matematika. Dan yang sangat saya ingat adalah hari itu dapat hadiah, dapat barang dari luar negeri. Itu boneka 1 kardus lebih, hampir 1 ruangan itu boneka semua. Dan saya pengen ambil, kenapa? Ya anak kecil ya, saya lihat ada boneka Citah yang saya pengen ambil gitu, lucu bonekanya. Dan begitu saya ambil, mama saya bilang, oke Jos, kamu ambil aja. Begitu kamu ambil, kamu tuker nasib sama anak-anak yang layak, yang seharusnya mereka terima. Jadi bonekanya kamu ambil, tapi mulai hari ini kamu tinggal sama mereka di kolong jembatan. Dan itu buat saya ngerti banget, memang kita nggak boleh mengambil jatah orang. Itu sih. Dan saya ngelihat ada banyak beras, ada banyak apa. Semua mainan saya diambil mama saya, baju-baju kadang diambil. Kadang juga rumah jadi kotor, rumah jadi bau, belum mainan saya yang dicuri, dan lain sebagainya. Tapi di situ saya belajar tentang memberi, saya belajar tentang bisa dipercaya. Dan sedikit demi sedikit Tuhan ngajarin saya banyak hal sih dari situ. Tentang gimana ternyata itu adalah dasar buat saya jadi pemimpin berapa puluh tahun, berapa belas tahun kemudian. Kira-kira gitu. Kenakalan apa yang bikin Bu Iin marah? Bu Iin ini orangnya rada aneh ya. Jadi saya pernah ngotorin satu rumah pakai
air pel gitu. Dan saya main ice skating sampai sofa itu rusak semua. Itu Bu In nggak marah. Bu In malah bikin lomba siapa yang bisa beresin cepet-cepetan. Nah, 2, saya pernah matahin vas yang satu bunganya itu, satu kuntum bunganya harganya 1 juta. Dan itu vas mungkin ada 12 bunga, semuanya saya patahin teman-teman karena main bola. Itu juga Bu In nggak marah. Ibu In malah, ayo gimana caranya kita coba ngelem ya. Kita coba solatif, nggak bisa, coba dilem ya. Akhirnya sih dibuang juga. Tapi Bu In pernah marah, hari itu saya berantem sama kakak saya. Saya berantem dan rebutan mainan atau komik, saya nggak gitu inget bahkan. Dan hari itu saya nggak bisa lupa mama saya keluar, masih pakai anduk 2 gitu ya. 1 rambut, 1 badan keluar dari kamar mandi. Ibu itu kan kalau jentik kencang banget. Dan ibu itu cuma gini, Joshua, Koko, duduk. Nah itu saya didudukin di kasur, terus itu dimarahin banget. Dimarahinnya gini, jangan ada barang, uang, apapun di dunia ini yang bisa memisahkan kalian berdua. Mau pacar, mau rumah, mau pekerjaan, kalian berdua tidak boleh dipisahkan oleh apapun. Dan hari itu kamu cuma nangis. Ini boneka ini jauh lebih baik mami gunting, mami buang, mami kasih orang daripada kalian berantem terus. Hubungan kalian jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Dan itu adalah kenakalan yang aneh buat saya. Saya sering lihat kalau misalnya ada orang tua berantem anaknya, ya udah cuma dimarahin aja gitu. Tetapi hari itu ibu menanamkan satu hal yang nancep banget lah di hati saya. Dan itu yang hari ini juga saya lakuin ke anak-anak saya. Setiap kali ada yang berantem, pintu rusak lah, barang rusak lah karena dibanting, handphone rusak lah kalau misalnya nggak sengaja gitu ya. Maka saya akan selalu katakan, manusia, hubungan itu jauh lebih berharga daripada semua apapun yang ada di dunia ini. Itu sih. Kenakalan yang bikin Tuhan marah. Oh, aneh juga sih. Kenakalan yang bikin Tuhan marah adalah kalau saya tidak percaya. Saya nggak tahu dasarnya dari mana, tapi saya memang punya masalah dengan mengampuni diri sendiri. Dan saya tidak percaya kalau saya diampuni. Ini juga trust issue gitu ya. Jadi kalau orang lain saya maafin gampang. Tapi kalau saya menerima, kalau saya dimaafin itu susah. Dan yang saya ingat hari itu Tuhan marah karena saya merasa saya tidak bisa diampuni. Gitu. Jadi ya Tuhan ngomel gitu ya. Tuhan marah dan intinya adalah saya harus bisa percaya kalau Tuhan mengampuni itu ya total seperti itu. Jadi ya buat setiap teman-teman yang seringkali self-harm gitu ya, ngelukain diri sendiri, harus ngerti Tuhan itu kalau mengampuni ya mengampuni. Kalau Tuhan bilang it is finished ya it is finished. Kalau sudah selesai ya sudah selesai. Jangan kita ini mencoba menebus kesalahan kita sendiri. Karena kita nggak akan pernah bisa menebus kesalahan kita. Entah dengan hukuman, dengan menyiksa diri sendiri, nggak akan bisa gitu. Tapi kalau Tuhan sudah berkata aku mengampuni, ya kita harus percaya kita sudah diampuni Tuhan. Itu sih. Oke, didikan dari papa. Papa saya itu orang yang setia dan sangat sibuk. Dan itu sebenarnya sedikit banyak sih, itu mempengaruhi cara kerja saya sekarang. Jadi bayangkan papa saya ini nggak pernah keluar pekerjaan dari dia lulus kuliah. Lulus kuliah sampai sekarang ini masih di pekerjaan yang sama, yaitu di Mulia Industri. Dari Belanda pindah ke Indonesia, pindah ke Bekasi, ya udah di situ aja. Jadi emang orangnya setia banget dan yang saya lihat kerja keras yang pertama ya. Jadi papa saya ini engineer. Engineer tuh tukang reparasi gitu ya bahasa mudahnya. Jadi ada berapa malam papa saya itu lagi makan di rumah, tiba-tiba terima telepon, ada trouble di kantor dan papa saya akan berangkat dan itu bisa 3 hari nggak pulang. Gitu, papa saya bisa beresin kerjaan di situ sampai 3 hari nggak pulang. Saya telepon, saya SMS nggak akan dibalas gitu. Jadi papa saya emang orangnya strict banget gitu. Dan itu yang pertama tentang bagaimana papa saya kerja keras banget. Tapi juga yang saya pelajari adalah papa saya ini kan sibuk. Jadi dia berangkat kerja pagi jam 7
Saya ke sekolah, nggak lama setelah itu papa saya berangkat ke kantor, nggak pernah telat juga, yaitu pelajaran yang saya lihat dari papa saya tidak pernah telat, kecuali macet parah. Dan pulang mungkin sekitar jam 7 malam, kalau beliau ada meeting tambahan, beliau juga aktif di gereja dulu ya, ini ngomong dulu, engineer itu juga jabatannya dulu. Kalau misalnya ada kegiatan di gereja, doa, rapat di gereja, rapat pastoral, maka papa saya kan pulang jam 10 saya udah tidur gitu. Dan tapi saya nggak bisa lupa, papa saya adalah orang yang selalu ngajarin manner. Jadi contoh, misalnya kita ditraktir orang, maka selapar apapun saya harus behave buat nggak makan. Harus nunggu sampai yang traktir ngambil makanan dulu, baru saya ngambil, pakai baju rapi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang saya nggak pernah bisa lupa adalah satu peristiwa. Saya ini pencinta tanaman, pencinta binatang. Dan suatu kali pohon di depan rumah saya sudah terlalu rindang dan mau dipotong. Dan namanya juga anak kecil, jadi saya itu berpikir kalau pohon dipotong itu kayak tangan kita kepotong gitu. Jadi pohon itu akan nangis dan pohon itu akan kesakitan. Tuh kan ada getahnya itu kan darahnya gitu. Jadi saya nggak tega gitu. Dan suatu kali ada orang datang bawa gergaji listrik, motong pohon di depan rumah. Dan saya tuh keluar rumah bawa ketapel. Dan saya mau ketapel orang, jangan dipotong, sembari nangis-nangis gitu ya. Dan singkat cerita orangnya marah dan papa saya pulang, loh kok pohonnya belum dipotong? Dan orang ini ngadu lah bilang, Pak saya ini ditimpukin anak bapak pakai batu, saya nggak bisa motong, anak bapak gila dan lain sebagainya. Dan di situ papa saya datangin saya masih nangis-nangis kan, dan papa saya pangku saya dan papa saya cuma bilang gini, Jos kenapa kamu nggak biarin orangnya motong? Dan saya cerita itu kan pohonnya kasihan, papa saya ketawa gitu. Jos pohon tuh nggak bisa ngerasa sakit. Ya udah, boleh ya dipotong, singkat cerita boleh. Papa saya keluar, orangnya marah. Ini Pak, lihat nih saya sakit-sakit semua, Bapak pokoknya harus bayar, tanggung jawab buat ke rumah sakit dan lain sebagainya. Papa saya masuk lagi, Jos emang benar kamu lempar batu. Saya bilang, Pak aku tuh cuman ngancam, bahkan batunya aja nggak saya taruh di situ, jadi cuman pura-pura. Papa saya keluar, saya dibawa, ditenteng di depan pintu, dan papa saya ngomong, Pak, saya lebih percaya anak saya daripada Bapak. Bapak kerjain kerjaan Bapak, tapi Bapak jangan bohong dan jangan fitnah anak saya lagi. Dari situ saya belajar tentang kita harus berdiri dan percaya kepada orang yang kita putuskan percaya ya. Mungkin logisnya lo percaya sama orang dewasa jauh lebih make sense daripada anak kecil. Lo saya emang nakal kok. Saya emang nakal, dari kecil memang nakal. Tapi hari itu benar-benar itu adalah pembelaan yang keluar dari mulut papa saya yang sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Dan sampai sekarang itu yang buat saya apa ya? Berdiri buat orang yang lemah itu selalu role model saya, papa saya waktu berdiri di pintu itu. Saya nggak bisa lupa papa saya berdiri di pintu, saya di sampingnya kecil gitu kan. Sembari ngeliat orangnya masih di atas pohon. Dan papa saya benar-benar berdiri buat saya gitu. Dan itu yang bikin saya, iya saya ini harus berdiri buat orang-orang gitu. Ketemu Tuhan secara pribadi yang saya ingat ada 3 fase. Yang pertama kali saya ingat kelas 4 SD. Itu retret sama Pak Victor, sama Pak Luki. Pak Victor Semarang. Sama Pak Luki tentang hati Bapak. Karena gimana pun Bapak saya galak di rumah dan saya punya kepahitan lah. Dan sejak hari itu saya sembuh dan sama Pak Victor terima bahasa roh. Terima bahasa roh tuh saya diketawain sama teman-teman di tengah kebaktian. Lah Jos, kamu kan anaknya Bu Iin, masa belum bisa baptisan Roh Kudus gitu ya? Terus saya bilang, ya gimana belum gitu. Tapi hari itu juga saya terima bahasa roh dan baptisan Roh Kudus. Fase kedua itu SMA sebenarnya. Kan SMP tuh nuakal banget tuh ya SMP. SMP 1, 2, 3 itu nuakal-nuakalnya SMP. SMA kelas 1 masih nakal banget. Dan saya ingat saya SMA kelas 2 itu saya ketemu Tuhan yang sering saya kesaksian di tengah lapangan. Saya nggak pernah mau ikut retret itu ya sejak SMP. Dan di tengah retret jadi panitia games, duduk di paling belakang. Dan di situ saya ketemu Tuhan. Saya nangis, bertobat dari semua kenakalan-kenakalan lah. Dan di situ memutuskan buat masuk pelayanan nari. Sampai sekarang pelayanan nari. Jadi pelayanan nari itu buat saya itu adalah pelayanan yang membuat saya bertobat lah hari-hari itu. Dan yang terakhir, yang ketiga setelah saya lulus S2.
lulus S1, lulus S2, nggak tahu mau kemana, dan di situ ketemu Tuhan dan nangis-nangis. Kenapa? Karena Tuhan bilang kamu harus jadi full timer, dan itu adalah mungkin perjumpaan yang spesial ya, 3 fase itu. Dan yang pertama ada dasar, bahasa roh, hati Bapa, sembuh. Fase yang kedua bertobat dari semua kenakalan-kenakalan anak muda. Fase ketiga ini benar-benar masuk memberikan hidup seutuhnya buat Tuhan. Dan kalau ditanya ketemu Tuhan gimana? Sebenarnya saya ketemu Tuhan paling sering, paling dalam adalah kalau bukan di tengah kemuliaan Tuhan sih justru. Justru waktu lagi jatuh gitu ya, lagi jatuh bangun, lagi kena masalah, lagi salah dengan banyak orang gitu, dan disitulah Tuhan tuh seringkali datang, dan itu malah jadi perjumpaan-perjumpaan yang paling intimate buat saya. Bukan di tengah saya lagi kudus, terus KKR, altar call, 3.000 orang bertobat gitu. Tapi justru di kala saya lagi letih, saya lagi mencoba kabur gitu ya. Dan di situ Tuhan jumpain. Yang saya nggak bisa lupa, malam-malam ini drama dikit ya, kan melankolis dikit. Punya apalah gitu, saya nggak gitu ingat masalahnya apa. Dan hari itu saya pengen memutuskan buat keluar dari semua pelayanan. Bahkan saya pengen bunuh diri hari itu, saya ingat. Saya nyetir mobil, hujan-hujan, udah kayak film-film. Nyetir, ngebut saya malam-malam. Saya malam-malam hujan-hujanan, hujan deras banget. Dan saya ngebut dan saya pikir gini, ini kalau sampai saya nabrakin diri juga kelihatannya make sense kok gitu. Hujan deras, saya baru pulang pelayanan, anggap aja kecapean. Di situ saya udah narik, udah ngebut bener-bener ya, naik Pajero kan gitu. Dan di situ saya ketemu Tuhan. Di situ ada satu lagu, The Anthem-nya Planetshakers. Dan saya tahu, saya bisa ngerasa Tuhan duduk di kursi penumpang di samping. Dan wah, saya nggak bisa pungkirin, saya pelanin kendaraan dan cuma nangis gitu di mobil, nangis sampai saya tuh sempat berhentiin mobil ke samping gitu, cuma buat nangis ketemu Tuhan dulu gitu, dan baru pulang dan tetap hidup sampai hari ini gitu. Kenapa mau jadi full timer? Sebenarnya juga itu adalah pilihan yang nggak gampang ya. Kenapa? Ya satu lah, cowok nikah, duit pasti mikirnya gitu. Aduh, kalau jadi full timer duitnya dari mana gitu ya? Mau kerja apa nanti? Ngandelin PK gitu ya. Aduh, gimana cara hidupnya? Tapi kenapa ujungnya memutuskan jadi full time? Saya ingat saya pernah nanya ke Keisha sebelum nikah. Kes, kalau kita jadi married, saya ini kayaknya kan jadi full timer. Kamu bisa nggak terima suami yang full time yang uangnya nggak tahu dari mana, dan ada kemungkinan one day mungkin aku nggak dipakai Tuhan lagi mungkin, dan aku nggak tahu ngasih makan kamu apa. Dan Keisha sih yang nguatin, dan Keisha bilang, enggak Jos, aku terlalu percaya. Apa yang sudah dibuat oleh kakekmu, mamahmu, kamu, nggak mungkin Tuhan membiarkan anak orang benar meminta-minta. Tapi kalau ditanya pribadi ya, kenapa ujungnya saya masuk full time? Saya juga nggak tahu kenapa sih, tapi itu panggilan. Saya nggak bisa pungkirin hari itu Tuhan ngomong, dan saya tahu itu Tuhan. Dan berapa kali saya pengen berusaha mencoba meninggalkan pelayanan, saya pengen kabur gitu ya, pengen ya udahlah make a whole new life gitu, pindah cari kota luar negeri mungkin, ya udah mulai dari awal lagi. Tapi saya nggak bisa pungkirin panggilan gitu, panggilan. Ada Tuhan manggil lah, nggak bisa ya, nggak apa ya ceritainnya gimana ya, tapi kayak sebuah tarikan, sebuah panggilan yang kamu tahu kamu nggak bisa deny itu gitu. Mungkin simpelnya gini, kayak anak saya Miel gitu, dan Miel manggil saya gitu. Saya mau lagi lagi kebelet pipis kek, mau lagi main game, mau lagi makan, lagi lapar banget, dia manggil ya pasti saya datang gitu. Dan saya nggak tahu, tapi ada sesuatu yang sangat kuat yang saya tahu Tuhan mengingini saya. Dan whatever it takes, semua perjalanan yang saya lewatin, tapi saya tahu kayak Tuhan tuh mengingini saya. Jadi ya udah,
here I am gitu sih.